Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak madrasah yang hebat-hebat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Kembali berjumpa bersama Bapak Abu Unais di channel ini, yaitu Aku Juga Bisa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal, yaitu latihan soal bahasa Arab persiapan ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini kita akan membahas cara mengerjakan soalnya dan menjawab atau memilih jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan juga di sini kita akan menyampaikan kata kunci agar kita bisa menjawab dengan benar. Baik, kita langsung saja. Nah, ini dia tampilannya untuk soal-soal ujian madrasah atau latihan soal ujian madrasah tahun 2021-2022. Baik, langsung saja. Di sini Bapak akan membacakan bahasa Arabnya, kemudian langsung Bapak terjemahkan per kata. Tahaddasa Ahmadu ma'asdiqaihi an-nuzha. Tahaddasa telah berbicara Ahmad ma'a bersama asdiqaihi teman-temannya an-nuzha mengenai piknik. Ittafaqu ala ziyaratil mathafil watani. Ittafaqu mereka bersepakat ala ziyarah untuk berkunjung ziyaratil mathafil watani untuk berkunjung ke museum nasional. Al-mathaf ini museum, al-watani nasional. Lianna fihi, lianna artinya karena fihi di museum itu anwa'an minal atharil qadimah, berbagai macam ya, terdapat berbagai macam dari minal ini artinya dari al-athar, peninggalan-peninggalan yang dahulu, qadimah ini artinya dahulu, allati tata'allaqu bidarsihim, yang berkaitan, tata'allaqu ini berkaitan bidarsihim dengan pelajaran mereka. Ya, jadi Ahmad ini lagi berbicara dengan teman-temannya tentang piknik dan mereka bersepakat untuk mengunjungi museum nasional karena di sana terdapat berbagai macam dari peninggalan zaman dahulu yang berkaitan dengan pelajaran mereka. Baik, disajikan teks cerita. Pada teks cerita tersebut, ya, manakah judul yang tepat yang mewakili dari cerita tersebut? Tahaddatsa Ahmadu ma asdiqaihi, alif yaitu Ahmad telah berbicara bersama teman-temannya, atau ba ittafaqu ala ziyarah mereka bersepakat untuk mengunjungi, atau an-nuzha berbicara tentang piknik, atau dal az-ziyaratil al-mathafil watani itu berkunjung ke museum nasional. Nah, kalau di sini kita melihat bahwasanya ada dua jawaban yang dimana jawaban itu dapat kita jadikan sebagai judul dari teks cerita atau teks cerita yang singkat tersebut. Tetapi kalau di sini kita mengambil yang lebih umum, ya, kita jadikan sebagai judulnya yaitu an-nuzha. An-nuzha itu berbicara tentang piknik. Jadi piknik ini umum, ya. Piknik ini umum. Kalau kita mengambil ziyaratil mathafi watani, mereka berziarah atau berkunjung ke museum nasional, ini berarti mereka terikat atau hanya berkunjung pada museum aja. Sementara kalau an-nuzha itu piknik, mereka bisa jadi mereka setelah berkunjung di museum nasional ini, mereka akan berkunjung di tempat-tempat yang lain juga. Nah, oleh karena itu, ya, untuk judul yang tepat mewakili daripada teks tersebut, maka kita menjawab dengan jawaban atau kita pilih jawabannya ja, yaitu an-nuzhati. Itu tentang piknik. Baik, nomor 2. Jadi jawabannya ja, ya. Ahmadu tahaddatsa asdiqaihi an-nuzha an ma'a. Ahmad tahaddats
Tahaddatsa telah berbicara, asdiqaihi teman-temannya, nuzha piknik, an mengenai ma'ah. Susunan yang benar dari kalimat acak tersebut adalah, nah, bagaimana cara kita mengetahui cara menyusun yang benar dari kalimat-kalimat acak tersebut? Maka yang perlu kita ketahui adalah kita mencari fiilnya dulu atau kata kerja. Kata kerja di sini, ya, mana kata kerja di sini? Apakah Ahmad? Tahaddatsa berbicara, asdiqaihi teman-temannya, nuzha itu piknik, an mengenai atau ma'ah bersama-sama, ya, atau bersama. Tentu di sini dapat kita ketahui bahwasanya tahaddatsa ini merupakan fiil atau kata kerja. Tahaddatsa telah berbicara. Telah berbicara itu merupakan fiil mudhari. Mana fiil mudhari alamatnya? Di sini ada ta, ya. Oh, di sini bukan fiil mudhari ya, maaf. Ini adalah fiil madhi, ya. Tahaddatsa yatahaddatsu. Ya, artinya telah berbicara. Maka kalau kita melihat di sini, nah, mana yang dimulai dengan dari jawaban a, ba, jim dan dal ini, mana dimulai dengan fiil? Tentunya yang dimulai dengan fiil adalah jawaban ba. Tahaddatsa Ahmadu ma asdiqai an nuzha. Telah berbicara Ahmad bersama teman-temannya mengenai piknik. Nah, jadi jawaban yang tepat, ya, dari susunan kalimat, ya, nomor 2 ini adalah ba, tahaddatsa, karena dimulai dengan fiil kemudian isim, orang yang berbicara. Begitu ya cara melihatnya, ya, cara mengetahuinya. Untuk menjawab kalimat-kalimat acak tersebut, kita melihat fiilnya atau kata kerjanya, kemudian orangnya, orang yang berbicara. Seperti itu. Baik, kita masuk pada nomor 3. Laqad hana yaumal utlati. Ini bukan ba ya, tapi ya. Yaumal utlah. Ya. Istada'tu ma'asdiqa'il usrati lis-safri ila baiti jaddi baituhu fi qaryatin ba'idatin min Jakarta. Waqa'at qaryatu fi asfali jabalin fil bujur. Oke, laqad hana yaumul utlah. Telah tiba hari libur, ya. Laqad hana itu telah datang, ya. Laqad hana yaumul utlah. Sungguh telah datang hari libur. Yaumani hari, utlati libur. Sungguh telah datang hari libur. Istada'tu, saya telah mempersiapkan. Ista'adda yasta'idtu, ya. Istada'tu artinya saya telah mempersiapkan. Ma'adoi usrati, bersama anggota keluarga. Ma'ani artinya bersama, adoi ini anggota keluarga, anggota, usrati keluarga. Lis safari, untuk berpergian, ila baiti jaddi. Ila artinya ke, baiti rumah, jaddi kakek. Baituhu rumahnya kakek, fi qaryatin, fi artinya di, qarya artinya kampung atau desa. Ba'idatin artinya jauh, min Jakarta dari Jakarta. Waqa'at qaryatu, waqa'at dan terletak kampung tersebut atau desa tersebut, fi asfali jabalin artinya di bawah kaki gunung, ya, di bawah gunung artinya di bawah kaki gunung. Fi bujur, di Bogor, ya. Pada teks cerita tersebut, manakah teks yang tersusun dari fi'il madhi? Ya. Nah, oke. Ingat, kita kembali lagi bahwasanya fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah dilakukan. Beda antara fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Kira-kira di sini kata fi'il mudhari atau fi'il madhi, ya, di sini fi'il madhi yang telah dilakukan yang mana? Ya. Al-yauma utlati, di hari libur. Istada'tu, saya telah mempersiapkan. Ma'adoi usra, bersama anggota keluarga. Atau lisafari ila baiti jaddi, baituhu rumahnya, fi qaryatin ba'idatin, rumahnya di desa yang jauh. Nah, dapat kita
lihat jawaban yang benar atau dapat kita katakan jawaban benar pasti adalah ba. Karena di sini istada'tu, saya telah. Kata telah itu menunjukkan fiil madi. Artinya telah dilakukan. Istada'tu, saya telah melakukan persiapan. Ya, situ ya. Jadi kata kuncinya juga untuk mengetahui fiil madi itu apabila bisa disambung dengan domir mutasil. Domir mutasil yang mana? Tu ini. Apabila kalian mendapatkan suatu fiil yang mana akhirnya itu ada tu, seperti ini, tu atau ta atau na, maka itu fiil itu tersebut adalah fiil madhi. Sekali lagi Bapak terangkan, ya kuncinya bila kalian mendapatkan suatu fiil untuk mengetahui bahasanya itu fiil madhi atau mudhari, bisa membedakan fiil madhi atau fiil mudhari, maka lihat di sini di akhir daripada fiil tersebut atau kata kerja tersebut. Apabila kata kerja tersebut diakhir dengan tu atau ta atau na seperti ini atau ti, ya seperti ini, ya maka itu sudah dipastikan adalah fiil madhi, artinya telah. Ya. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah ba. Baik, kita masuk pada soal nomor 4. Manakah berikut ini perubahan yang benar dari bentuk fi'il mudhari menjadi fi'il amr, kata perintah? Dhahaba yadhhabu, takallama yaqra iqra, tuhibbu tuhib. Yang ini bukan ya, ini Bang. Ya, jadi kalau kita melihat kemarin kita sudah belajar fi'il amr, bahwasanya fi'il amr itu selalu diawali dengan huruf hamzah yang kasroh atau hamzah yang dhammah. Kalau di sini kita melihat mana hamzah yang kasroh, ya perubahan yang ini perubahan dari fi'il mudhari, ya hamzah yang kasroh, kemudian huruf keduanya itu adalah sukun dan huruf yang keempatnya adalah sukun. Itu adalah tanda-tanda dari fi'il amr. Kalau kita lihat sini mana yang sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu dimulai dengan hamzah, kasroh atau dhamma, dan kemudian huruf keduanya adalah sukun, dan huruf keempatnya adalah sukun. Gimana sini? Nah, kalau kita melihat, tentunya kita dapat menemukan jawabannya, yaitu ja. Yaqra'u ini adalah fi'il mudhari. Mana alamat fi'il mudhari'nya? Ya. Yang di pertama ini ya, huruf ya. Ya itu artinya dia. Dia laki-laki. Yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Nah, fi'il amarnya iqra, bacalah. Inilah kata perintah. Karena dimulai dengan hamzah yang kasrah. Lihat hamzahnya. Kemudian huruf keduanya adalah sukun. Iqra, tidak dibaca. Ya, iqra. Kemudian ra. Ya, kemudian huruf yang keempatnya adalah sukun juga. Sebagaimana dalam surah Al-A'la, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah ja. Baik, kita masuk pada nomor 5. Yaqra'u tilmidu kutubal lughatil arabiyyah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Bahwasanya fi'il mudhari itu coba kalian baca lagi nanti tanda-tanda atau alamat fi'il mudhari yang telah kalian tulis dan telah kalian pelajari ya. Situ ada 4 tanda, yaitu alif, nun, ya, ta atau disingkat jadi anita, ya, yang diawali dengan huruf ya. Ya. Yaqra'u tilmidu kutubal lughatil arabiyyah. Yaqra artinya telah sedang membaca. At-talamidu, talamidu ini adalah jamak dari murid. Jamak dari murid. Kalau tilmidun, lanya pendek disambung dengan mim, tilmidun itu satu murid. Tapi kalau talamidun, lanya panjang, itu menunjukkan bahwasanya murid-murid lebih dari 3 orang. Ya, murid-murid. Kalau dikatakan murid-murid, ya, maka sudah pasti kita dapat menemukan jawabannya yang tepat, yaitu ba. Ya, yaqra murid-murid,
Ya, talamidu, yaqra'u talamid, sedang membaca atau murid-murid sedang membaca al-kutuba, buku al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah ba. Oke, nomor 6. Jamalu. Assalamualaikum ya Yazid. Yazid, waalaikumsalam warahmatullahi ya Jamal. Jamal, hal tuhibbul lughatal arabiyyah? Yazid, na'am, uhibbul lughatal arabiyyah. Jamal, limadha tuhibbul lughatal arabiyyah? Yazid, li'anna lughatal arabiyyah lughatal Qur'an. Jamal, Bapak terjemahkan ya. Assalamualaikum ya Yazid. Ya. Yazid membalas, waalaikumsalam ya Jamal, wahai Jamal. Jamal bertanya ya, hal tuhibbul lughatal arabiyyah? Hal, apakah tuhibbu, kamu suka al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab? Yazid menjawab, na'am, iya. Uhibbu, saya suka lughatul arabiyyah. Jamal bertanya kembali, limadha, kenapa? Tuhibbu lughatul arabiyyah, kamu suka bahasa Arab? Yazid, li'anna lughatul arabiyyah, li'anna, karena al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, lughatul Quran, yaitu bahasa Al-Quran. Disajikan teks percakapan bahasa Arab pada percakapan tersebut. Manakah kalimat yang menunjukkan kalimat pertanyaan? Li'anna lughatul arabiyyah al-Quran, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Naam, ya, saya suka bahasa Arab. Limadha, kenapa? Tuhibbul lughatul arabiyyah, kenapa kamu suka bahasa Arab? Tuhibbul lughatul arabiyyah, kamu suka bahasa Arab. Nah, kalau kita melihat, ya sudah dapat kita pastikan bahwasanya kalimat pertanyaan pada jawaban A, Ba, Jim, dan Dal itu terdapat pada Jim. Sini ada kata limadha. Limadha ini merupakan istifham atau kata tanya. Sama dengan hal. Hal itu kata tanya, apakah. Ya, limadha merupakan kata tanya juga. Jadi, limadha tuhibbul lughatal arabiyyah, kenapa kamu suka bahasa Arab, sesuai dengan pertanyaan, manakah ya kalimat yang menunjukkan kalimat pertanyaan. Maka jawabannya adalah jim, karena di sini adalah limadha, karena ada kata limadha, yaitu kenapa. Baik, jawabannya yang nomor 6 yaitu jim ya. Oke, masuk pada nomor 7. Ya Umar, nukta atau titik-titik as-saburatul fasli. Wahai Umar, titik-titik, papan tulis kelas. Kira-kira kalau kita melihat dari bentuk pertanyaan sini, pasti ini merupakan kata perintah. Wahai Umar, karena di sini diawali dengan ya ini artinya wahai. Kemudian orang, yaitu ada sini orang yang dipanggil. Wahai Umar, titik-titik saburo. Kemudian di sini ada isim, benda yang dikenai, ya, yang dikenai. Ini objek. Subjek, ini objeknya. Al-fasli, ya, keterangannya ya, itu tentang objek yang akan dilakukan. Maka di sini kalau sini papan tulis, ya Umar titik-titik papan tulis kelas, ngapain? Uktub, tulislah papan tulis kelas, atau ikro, bacalah papan tulis kelas, ijlis, duduklah di papan tulis kelas, atau imsah, hapuslah papan tulis kelas. Ya, tentunya di sini dapat kita ketahui jawabannya yang pasti adalah dal, yaitu imsah. Ya Umar, imsah, hapuslah papan tulis kelas. Itu nomor 7 ya. Kita masuk pada nomor 8. Astaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ah. Astaiqidu, saya bangun minan naumi, dari tidur, fi sa'ati, di jam ar-rabi'ati, jam 4, wa nisfu, lebih 30 menit. Thumma usalli subha. Thumma, kemudian, usalli, saya sholat as-subha, subuh. Fi sa'ati sadisa, kemudian di jam 6, ya. Wa nisfu, jam 6 lebih 30, atanawalul futur, saya sarapan pagi. Dari teks sederhana tersebut, manakah kalimat yang menunjukkan fi'il mudhari', ya? Minan naumi, dari tidur, fi sa'ati sadisa, di jam 6, astaiqidu, saya bangun, al-futuro, itu sarapan pagi.
Seperti yang kita ketahui bahwasanya alamat fi'il mudhari itu ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Kalau disingkat menjadi anita. Nah, kira-kira di sini manakah alamat fi'il mudhari sesuai dengan tanda-tanda fi'il mudhari, yaitu alif, nun, ya, ta? Mana? Tentu kita sudah pasti menjawab pasti ja. Karena di sini ada alif, ya, atau hamzah. Dimulai dengan huruf alif atau hamzah sini ya, maka ini adalah bentuk dari fi'il mudhari. Oke, astaiqidu, ya, sedang bangun. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Azhabu lil madrasah fi sa'ati. Azhabu, saya pergi ke madrasah, sekolah, fi, di, jam, titik-titik, tamaman, tepat. Kalau kita melihat ya, kalian sudah mempelajari juga jam-jam ya, tentang penyebutan jam. Di sini adalah jam ya. Jam berapa? Sini bentuknya lihat jam 7 tepat. Maka jam 7 dalam bahasa Arabnya apa? As-sadisah, thaminah, sabi'ah, atau tasi'ah. Nah, kalian sudah pasti menjawab ya. Makanya pelajari lagi tentang jam ya. Cara penyebutannya as-saatul wahidah, jam 2, as-saatul tsaniyah, jam 3. Ya, perlu kalian hafalkan agar kalian dapat bisa mengerjakan soal-soal tentang jam. Nah, tentunya kalau di sini jawabannya adalah ja, yaitu sabi'ah, jam 7 ya. Baik, kita masuk pada nomor 10 yang terakhir, yaitu berikut ini. Manakah jawaban yang tepat yang menunjukkan makanan dan minuman berdasarkan tabel di samping? Khubzun, biskuit, ruzun, qahwatun, labanun, asirun. Nah, manakah yang termasuk daripada kategori makan makanan? A, biskuit, ruzun, biskuit, ruzun artinya nasi, qahwatun, khubzun, kopi, roti, yang jim roti dan biskuit ya, labanun, asirun, susu dan sirup. Nah, kalau kita melihat sini mana ya, yaitu jawabannya pasti adalah ba. Kenapa? Qahwatun adalah minuman ya, sejenis minuman. Khubzun adalah roti, jenis makanan. Yang ditanyakan menunjukkan makanan dan minuman. Ya, maka jawaban nomor 10 adalah ba. Baik, pendengar sekalian, itulah pembahasan dari nomor 1 sampai 10 untuk pembahasan soal persiapan ujian madrasah ya. Insya Allah ada ini part 1-nya, nanti part 2 dan part 3 karena ada 30 soal. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.